Selamat siang semesta rakyat Indonesia. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat seorang sosok pahlawan yang mungkin kita tidak kenal. Di bulan ini sebenarnya ia dilahirkan, tepatnya tanggal 10 April 1877. Kita mungkin bulan April identik dengan peringatan Hari Kartini. Tetapi saya mau bicara tentang sosok yang lain. Hanya kebetulan sama lahir tanggal 10 April 1877. Tetapi yang saya bicarakan ini masih ada hubungan darah dengan Raden Ajeng Kartini. Saya mau berbicara tentang seorang kakaknya yang bernama Sosro Kartono. Sosro Kartono ini sebenarnya orang yang sangat hebat. Bahkan kalau saya boleh menyebutnya, ia adalah seorang wartawan Indonesia pertama yang mengabdikan dirinya di luar negeri. Saya akan coba sedikit bercerita tentang siapa itu sosok Sosro Kartono. Sosro Kartono dilahirkan tadi sudah saya sebutkan, di Jepara pada tanggal 10 April 1877. Sosro Kartono menamatkan sekolahnya di SMA-nya di Semarang. Dan Sosro Kartono punya ketertarikan terhadap bahasa dan sastra. Sosro Kartono selepas lulus dari Semarang, ia kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Leiden, Belanda. Pada saat itu tahun 1889, Sosro Kartono kurang lebih berumur 21 tahun, ia datang ke Belanda untuk kemudian bersekolah. Yang menarik dari Sosro Kartono, dia termasuk seorang polyglot sebenarnya. Ya. Sosro Kartono itu seorang polyglot. Apa itu polyglot? Polyglot itu adalah orang-orang yang mampu menguasai sekian banyak bahasa. Hebatnya, Sosro Kartono dalam perjalanan sejarahnya, dia bisa menguasai 35 bahasa. Sekelumit tentang Sosro Kartono di luar poliglotnya, dia punya sejarah yang menarik sebenarnya. Ya, saya akan mencoba bercerita lebih lanjut tentang bagaimana perjalanan hidup Sosro Kartono. Selepas dia dari SMA, dia ke Leiden, Belanda. Di tahun 1898, dia ke Leiden, Belanda. Dia lulus dari Leiden, Belanda, kemudian tidak langsung pulang. Sosro Kartono tidak langsung pulang, tapi dia ingin menimba ilmu di Eropa. Seiring perjalanan waktu, pecahlah perang di Eropa, Perang Dunia Pertama di Eropa tahun 1914. Kemudian Sosro Kartono ini menjadi orang yang boleh dikata orang penting, wartawan penting yang kemudian diambil oleh sekutu dalam tanda kutip. Jasanya digunakan oleh sekutu untuk kemudian membantu perjuangan sekutu pada waktu itu. Maaf, jangan dilihat kontroversi Sosro Kartono di awal ya. Nanti Sosro Kartono ternyata adalah seorang nasionalis yang luar biasa. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut ya. Jangan kita skeptis dulu terhadap apa yang diraih oleh Sosro Kartono di awal-awal. Kelihatannya dia kok seperti ini ya. Orang Indonesia yang melupakan nasib bangsanya. Tidak seperti itu Sosro Kartono yang mau saya ceritakan ya. Oke, saya lanjutkan. Sosro Kartono ini adalah seorang wartawan perang yang kemudian ia bisa mengabdi di surat kabar New York Herald Tribune. Hari ini kalau
kita semua buka Herald Tribun, itu adalah termasuk surat kabar terkemuka. Ya, opininya mampu mempengaruhi dunia. Dan itu sudah terbangun sejak zaman Perang Dunia lah. Pertama ternyata Herald Tribun punya pengaruh yang luar biasa lah. Sasro Kartono adalah seorang wartawan perang yang digunakan oleh sekutu untuk kemudian juga menjadi wartawan yang meliput perang dunia. Karena dia wartawan perang, maka kemudian Sasro Kartono diberi gelar mayor. Yang menarik dari keterlibatan Sasro Kartono dalam perang dan kemudian juga menarik dari gelar mayornya adalah dia hendak diberi senjata supaya jaga-jaga karena perlu dikhawatirkan ketika menjadi seorang wartawan perang maka yang terjadi adalah ya keselamatannya maka perlu senjata. Tapi jawaban Sasro Kartono cukup menarik pada waktu itu. Dia mengatakan begini, saya tidak perlu senjata karena saya tidak akan menggunakan senjata dan saya tidak akan menembak orang lain. Maka dengan kondisi seperti itu saya pun tidak akan ditembak oleh tentara lain. Sosok yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa tentang bagaimana penggunaan senjata oleh Sasro Kartono. Itu satu hal menarik yang kita bisa dapatkan dari seorang Sasro Kartono. Yang kemudian mau saya ceritakan juga adalah di tahun 1925, Sasro Kartono ini nanti memutuskan kembali ke Indonesia setelah masa pengabdiannya di Eropa. Kalau kemudian kita menghitung kira-kira berapa gaji Sasro Kartono, ada artikel yang pernah mengatakan kurang lebih begini, ya gajinya kurang lebih 43 juta di zaman itu. Bisa dibayangkan zaman itu sekitar 43 juta sekian ya. Nanti saya ceritakan sumbernya dari mana, saya bisa kemudian menyampaikan tentang siapa sosok Sasro Kartono. Tapi biasanya sumber akan dicantumkan di terakhir ya. Nah, yang tadi saya sebutkan tentang gaji dan sebagainya ya sumbernya saya dapatkan dari seseorang. Nanti akan saya sampaikan siapa kemudian yang menjadi sumber dari bahan saya menyampaikan ini ya. Oke, kita masih lanjut. 1925, Sasro Kartono kembali ke Indonesia. Menarik, kembalinya Sasro Kartono ke Indonesia ini menarik. Dia adalah salah seorang, sebelum kembali ke Indonesia sebenarnya begini. Sasro Kartono itu ketika menjadi seorang wartawan, dia pernah melaporkan eh, melaporkan apa yang pernah terjadi antara Perancis dan Jerman. Kala itu waktu terjadi Perang Dunia Pertama, Perancis dan Jerman juga ada di dua belah pihak yang berbeda. Kemudian mereka mengadakan rapat disebutkan di sebuah hutan, di sebuah gerbong kereta, di sebuah hutan yang konon katanya tikus pun tidak bisa masuk karena penjagaannya sangat ketat. Tetapi yang luar biasa adalah Sasro Kartono ini bisa memberikan laporan secara detail. Bisa memberikan laporan secara detail. Itu yang menarik. Kata orang, Sasro Kartono ini adalah orang yang bisa melihat sebelum ada kejadian. Ya, kalau bahasa Jawa, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. Weruh saurung winarah. Weruh saurung winarah. Tahu sebelum ada kejadian. Itulah sosok seorang Sasro Kartono. Kita ke belakang lagi, Sasro Kartono pun sebenarnya juga mendapat julukan si jenius dari timur. Kenapa dia dijuluki si jenius dari timur oleh orang-orang Eropa? Karena dia mampu menguasai 35 bahasa asing.
seorang poliglot yang luar biasa. Orang Indonesia bisa menguasai 35 bahasa dan dia juga mungkin boleh dikatakan sebagai wartawan Indonesia pertama yang kemudian bisa menjadi jurnalis di Eropa, bisa menjadi jurnalis di Herald Tribune, itu tentu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Tetapi tidak banyak orang yang mengenal sosok Sosro Kartono. Ini yang membuat saya termotivasi untuk menjelaskan siapa itu sosok Sosro Kartono. Orang yang luar biasa sebenarnya. Kembali ke yang tadi, saya mau menjelaskan begini. 1925, Sosro Kartono kembali ke Indonesia. Yang menarik dari kisahnya adalah, kembalinya dia ke Indonesia, yang menarik adalah Sosro Kartono dikenal sebagai orang yang pandai mengobati orang lain. Dia hanya bermodalkan sebuah tulisan alif dan kemudian media penyembuhannya pun hanya menggunakan media air putih. Ada sebuah cerita mengatakan ada seorang kenalan dari Sosro Kartono yang kemudian anaknya sakit keras. Anaknya sakit keras, sudah diobati kemana-mana, sudah diobati ke dokter dan sebagainya, anak ini tidak sembuh. Tapi begitu dibawa ke Sosro Kartono, hal luar biasa terjadi pada anak ini. Anak ini bisa sembuh hanya dengan obat atau air putih dan juga tentu doa dari seorang yang bernama Sosro Kartono. Sosro Kartono meninggal di tahun 1951. Yang kemudian menarik dari Sosro Kartono ini adalah ia sebenarnya kalau secara materi ia harusnya bergelimang harta. Harusnya bergelimang harta karena ya tadi saya sempat menyebutkan gajinya di kala itu saja sudah bisa mencapai 43 juta sekian. Kalau dikurskan rupiah mungkin dibayar dengan gulden atau apa, saya tidak tahu persis. Tapi kalau dikurskan bisa 43 juta sekian. Tetapi yang menarik adalah Sosro Kartono meninggal tanpa meninggalkan sepeser pun kekayaan. Dia meninggal dalam keadaan bujang dan Sosro Kartono adalah seorang pejuang yang luar biasa gigih untuk berjuang melawan kolonial Belanda dengan caranya. Dengan tulisannya, dengan kemampuannya mengobati orang. Itu yang unik dari seorang Sosro Kartono. Seorang poliglot, seorang yang mampu menguasai 35 bahasa asing, seorang yang punya kemampuan diplomasi yang sangat baik, seorang wartawan yang sangat baik, ditambah lagi punya kemampuan supranatural yang orang boleh percaya boleh tidak. Tapi dari berbagai sumber disebutkan Sosro Kartono adalah orang yang seperti itu. Mungkin dari apa yang saya ceritakan ini bisa menginspirasi kita semua sebagai orang Indonesia supaya kita bisa kenal dengan para pahlawan yang ada di Indonesia. Kita sudah mulai harus mencari satu persatu pahlawan-pahlawan yang mungkin tidak terekspos, Apa yang bisa saya sampaikan ini juga tidak terlepas dari apa yang pernah saya baca. Terima kasih kepada Mas Muhammad Zazuli. Saya salah satu orang yang suka mengikuti tulisan Mas Muhammad
Zazuli yang suka menulis di Facebook. Apa yang saya sampaikan ini juga karena atas bacaan saya terhadap apa yang ditulis oleh Mas Muhammad Zazuli yang mencoba menuliskan siapa itu sosok Sastrokartono. Mungkin yang saya sampaikan ini tidak terlalu detail, lebih detail tulisan Mas Muhammad Zazuli. Nanti silakan teman-teman semuanya, utamanya para pecinta sejarah, bisa kemudian mencoba mencari di Facebook. Saya endorse nih Mas, saya endorse. Ya, bisa mencari di Facebook siapa itu Mas Muhammad Zazuli. Dia punya follower sudah sampai 63.000 sekian orang. Seorang penulis yang sangat produktif. Sungguh saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mas Muhammad Zazuli sehingga saya bisa menuangkan materi ini dan bisa membagikan. Walaupun mungkin jauh jauh sekali dibandingkan dengan tulisan Mas Muhammad Zazuli, tapi minimal saya punya sebuah ikhtiar yang sama dengan Mas Muhammad Zazuli untuk menyampaikan hal-hal yang mendorong kita semua sebagai orang Indonesia untuk mengenal orang-orang yang mungkin terlupakan. Jadi tanggal jadi bulan April kita tidak hanya mengenal Kartini sebenarnya. Saya mau mengajak supaya kita tidak hanya mengenal Kartini, kita juga boleh mengenal kakaknya. Tidak banyak ditulis, tidak banyak kemudian dikupas oleh orang. Hari ini saya berkesempatan untuk kemudian mengupas siapa itu Sosrokartono, kakak dari seorang R.A. Kartini, supaya kita juga bisa mengenal pahlawan-pahlawan kita yang mungkin terlupakan, tidak teridentifikasi. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu, pahlawan-pahlawan yang seperti itu. Nah, kita bisa temukan banyak. Nanti misalkan saya bisa sebutkan, ada Safruddin Prawira Negara, ada Tan Malaka, ada Kyo Kisong, dan masih banyak lagi tentunya para pahlawan-pahlawan yang kemudian terlupakan, bahkan tidak ditulis dalam kurikulum sejarah Indonesia. Inilah yang kemudian mendasari saya untuk sedikit bercerita tentang siapa itu Sosrokartono. Semoga apa yang saya sampaikan sungguh bisa menjadi sebuah informasi tambahan dan tidak hanya sebatas informasi. Saya tidak hanya sebatas ingin memberikan informasi sesungguhnya. Saya ingin mengajak kepada kita semua untuk makin mengenal siapa kita. Untuk makin mengenal tentang Indonesia. Termasuk pahlawan-pahlawan yang dilupakan. Dan kalau saya boleh sedikit mengkritik, atau saya boleh sedikit punya unek-unek yang boleh saya sampaikan, terkadang juga kita sebagai sebuah bangsa lebih Jawa sentris. Sosok-sosok yang kita tampilkan dalam sejarah itu lebih banyak sejarah tentang mereka-mereka yang berasal dari Jawa. Sehingga kemudian pahlawan-pahlawan dari daerah lain itu menjadi tidak kita kenal. Semoga dengan apa yang saya sampaikan hari ini, kita bisa mulai mengenal para pahlawan kita yang berasal dari banyak daerah. Dan juga semoga kita makin mencintai negeri kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Moga-moga apa yang saya suarakan bisa menjadi sebuah
spirit bersama nantinya. Memang ini hal kecil yang bisa saya lakukan untuk kita semua, tapi saya percaya bahwa hal yang kecil jika kemudian dilakukan oleh banyak orang, nanti suatu saat akan menjadi sesuatu yang besar. Hal seperti ini bisa kita lihat dari semangat juang bangsa Indonesia dari mulai kecil kemudian membesar. Kesadaran satu orang dibagikan kepada sekian banyak orang dan kemudian orang yang lain juga membagikan kesadarannya kepada orang yang lain. Maka muncullah gelombang besar yang kemudian akan membuat sebuah perubahan. Itu yang mau saya suarakan di hari ini. Moga-moga apa yang saya suarakan minimal sebagai sebuah informasi. Syukur kemudian menjadi sebuah spirit bersama, mengetuk kesadaran kita semua untuk tadi seperti yang saya katakan, untuk kita makin mencintai bangsa ini. Terima kasih telah melihat video saya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan kemudian kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Salam merdeka.